Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Naminipun sinten niki Kang Yusar kok ada namanya? Saking Mas Ilma, Pak. Nggih, saking pundi? Dari mana? Saking Kudus, Jawa Tengah. Oh, Kudus. Tanahnya para wali. Sunan Kudus ya. Nggih. Nggih, monggo Kang Mas. Nggih, monggo napa sing badhe ditambah-tambahkan. Nganu sami. Sami niki, Pak. Yai sami Yai. Sami napa? Sami sak wadah. Sami sak wadah. Nggih, memang alhamdulillah. Alam semesta ini wadahi pangeran, nggih kan? Sami alhamdulillah. Pinanggih. Pinanggih sami. Kalau ketemu dengan Sang Pencipta, maka sudah tidak ada yang beda. Agama apapun namanya, Tuhan siapapun yang disebut-sebut di dalam agama itu, semuanya ketemu yang sama. Sakwadah dulur kandung, ya enggak? Sama, ya. Alhamdulillah. Ketemunya sama. Podo-podo dulure, podo teko tanai, kok ribut dewe. Terima kasih banyak. Sami-sami Kang Mas. Monggo ada yang mau disampaikan? Ampun, sudah sama kok. Mudah-mudahan ketemu sama. Sama plot nih. Sama wujudnya, sama esanya. Oke. Alhamdulillah. Yang ngomong nggih, yang bertanya dalang, yang menjawab dalang. Sama-sama. Iya. Kalau sudah tahu rahasianya begitu, akhirnya ya enjoy saja. Alhamdulillah. Yang bertanya, yang menjawab itu sama. Alhamdulillah. Ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Kudus. Terima kasih hadirnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah keindahan di dalam surga itu ketika hanya menyaksikan wajhullah. Ya itulah surga itu. Ketika sudah tak ada lagi perbedaan antara yang ini dan yang itu. Kenapa kok tidak ada perbedaan lagi? Karena kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Jadi aplikasinya selama ini contoh saya memandang bunga-bunga yang ada di area saya ini. Sebenarnya bunga-bunga yang saya pandang itu ya aku, bukan bunga. Tanpa aku bunga tidak ada. Bunga ada karena aku, ya enggak kan Mas? Itu maksudnya. Jadi apapun yang nampak di alam semesta ini yang kita lihat, ada masjid, ada pilar, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya ini sebenarnya aku. Aku Abdul Halim. Kalau tidak ada aku Abdul Halim ya semuanya tidak ada.
Ya inilah awal pengenalan diri manusianya. Jadi jangan berhenti kepada manusianya saja, masukkan lagi kepada siapa yang menciptakan manusia. Jadi innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Lah bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah bila diri manusianya masih wujud? Ya pasti yang diingat Abdul Halimnya, ya enggak Kang Mas? Bagaimana mungkin kita bisa mengingat yang tidak pernah kita jumpai? Selama ini kita ngaku-ngaku berzikir, ahli zikir, padahal ahli zikir yang dizikiri hawa nafsune dewe-dewe. Ya kan? Zikir itu kan mengingat. Ingat itu kan diam. Jadi yang selama ini yang kita anggap zikir itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang kita anggap zikir, padahal itu hanya sesebutan saja, hanya nyebut-nyebut saja, bukan ingat. Kita hanya menyebut-nyebut Allah, tidak mengingat Allah. Kita hanya berok-berok wai Allah, 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 Allah. Tapi yang jadi Allah di dalam hati kita masih diri kita sendiri. Heboh manusia ini, ya kan? Ya termasuk saya sendiri. Ayo Kang Mas. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bekerja. Yang di atas ini tidak bekerja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, Malaysia ya? Kabare. Dari Malaysia Bu Siti ya? Iya. Kabare. Alhamdulillah, lama tak jumpa ya. Bagaimana keadaannya Bu Siti? Pasca mengikuti bimbingan bayat, bagaimana keadaan hatinya? Saya rasa lebih tenang lah. Kadang-kadang saya rasa orang yang sihir tu macam hantar lagi, tapi saya rasa saya boleh bertahan dah. Jadi kalau masih muncul wujud kemanusiaannya, pasti wujud manusia-manusia lain. Ya kan, Bunda? Bila manusia kita sendiri sudah tenggelam di dalam lillah, manusia lain pun juga tenggelam di dalam lillah, ya kan? Maknanya apa? Maknanya kita dihadapkan dengan kodok dan kodarnya Allah sahaja, bukan kodok dan kodarnya manusia lagi. Kenapa? Karena kodok dan kodarnya manusia sudah tidak berlaku lagi. Yang ada, yang wujud hanya kodok dan kodarnya Allah saja ketika selesai baiat atau ketika selesai kiamat. Yang bangkit hanya lilahnya, ya kan Bunda? Jadi apapun yang berlaku pada diri kita sudah makmum saja kepada Allah. Kenapa? Yang punya kodok dan kodar hanya Allah. Kita enjoy saja, ya kan? Pasrah aja. Iya, pasrah itu lebih nikmat daripada kita tidak memasrahkan semuanya. Contoh begini. Suatu saat aku kehilangan uang 25 juta seumpama. Ketika hatiku belum pasrah dengan uang yang hilang 25 juta itu, hatiku tersiksa terus, panas terus, ya enggak? Mengharap 25 juta uangku yang hilang itu akan kembali. Tersiksa sakit terus selama-lamanya. Akan tetapi, bagaimanakah caranya di dalam kehilangan ini aku bisa bahagia? Bagaimanakah caranya di dalam kehilangan ini bisa membuatku hatiku damai? Caranya bagaimana? Ya pasrahkan kembali 25 juta. Itu pun juga bukan uangku, dari Allah. Ya seharusnya kembali kepada Allah.
Bila kita sudah rela, ridho dengan kehilangan uang itu, ya hati kita akhirnya enjoy, damai. Kenapa? Karena bukan milik kita yang hilang itu. Ya enggak? Kalau kita sangka yang hilang itu masih seolah-olah milik kita, ya tersiksa terus kita. Kenapa? Karena kita penjaga neraka. Al-Malik merasa memiliki. Al-Mulk, ya kan? Mulek terus di dalam neraka. Maka dari itu, jadilah malaikat Ridwan yang senyum selalu, yang damai selalu. Apa? Ridwan, relakan, ridhokan bahwa semua apa yang menjadi milikmu sesungguhnya bukan milikmu. Kalau kita sudah tidak memiliki apa-apa, enjoy tidak? Enjoy saja. Contoh, ketika kita tahu ada orang yang kehilangan uang 25 juta, kita melihat ada orang kehilangan uang, kita merasa sakit enggak? Merasa kehilangan enggak? Enggak kan? Karena bukan uang kita yang hilang, ya kan? Uang orang lain. Ya seharusnya sama seperti itu. Karena kita tidak merasa memiliki uang yang hilang bagi orang lain itu. Tapi untuk menuju di dalam wilayah itu ya sangat amat berat, ya enggak Kang Mas? Manusianya harus dibaiat dulu, harus dibeleh dulu. Kalau manusianya masih ada, ya selamanya ya masih sakit, ya enggak Bu Siti? Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Mas Ponorogo. Ya Pak Ponorogo, kabarnya sehat? Ini ada saudari kita dari Mandeling Natal. Silakan Bu Yasmin dengan saudara-saudara Anda di bawah ini, di atas ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sampai 2 kali tuh, panggilan suaranya nggak bagus. Ya Bu Yasmin, apa yang mau ditanya-tanyakan atau yang mau ditambah-tambahkan? Temanya Allah wajib hidup, Allah wajib mati. Ntar ya guru dipahami dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang di bawah tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Karena kita semua umat manusia memang sepaham. Tidak ada yang tidak sepaham. Kalau manusianya sudah ketemu dengan kesejatian manusianya. Maknanya di dalam hidup seluruh manusia ya kan ada uripi Allah saja. Kalau kita sudah bisa menembus hijab-hijab kemanusiaannya, kalau kita bisa menembus wujud-wujud manusianya, ia ketemu wujud yang ada di balik rahasia manusianya. Sama ketemu akhirnya wujud di balik hidupnya Rasulullah, wujud di balik para nabi-nabi, para rasul-rasul. Siapakah dia? Ya uripe Allah dewi. Ya enggak Kang Mas? Kira-kira itulah jalan bertemunya manusia dengan para rasul-rasulnya, ya kan? Diceritakan besok ketika hari kiamat para manusia berbondong-bondong minta syafaat, minta keselamatan, minta pertolongan ketemu Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa menolong karena pernah bersalah kepada Allah. Akhirnya manusia berbondong-bondong ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan sebagainya hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Sama-sama tidak bisa menolong, ya kan? Kenapa? Karena yang bisa menolong, karena yang bisa mensyafaati adalah hidup yang ada pada
Rasul-rasul itu sendiri. Ya uripe Allah yang bisa menolong manusia, ya kan? Jadi yang bisa menolong manusianya ya diri manusianya sendiri. Contoh begini logikanya. Kita sekarang duduk dengan Rasulullah zaman dahulu. Ibarat kita semasa hidup dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Seumpama iman kita memakai iman yang seperti sekarang ini, yang wujud masih Abdul Halimnya, yang hidup masih Abdul Halimnya, duduk dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya Nabi Muhammad duduk dengan orang Yahudi? Ya enggak kan Mas? Kalau di dalam hatiku, di dalam hati Anda semua masih kewujudan diri manusianya, ya kan? Sama saja Nabi Muhammad duduk dengan orang Yahudi, ya kan? Kenapa? Imannya beda. Kalau di dalam diri Nabi Muhammad yang ada hanya Allah, Muhammad yang tidak ada. Tapi di dalam diri kita yang ada hanya diri manusianya. Masih orang-orang yang masih mengagung-agungkan dirinya sendiri ketimbang Tuhannya, ya kan? Jadi meskipun ketemu Muhammad, Nabi Muhammad secara syariatnya ya raunok gawini, muspro, sia-sia saja kalau imannya tidak sama, ya tidak kan Mas? Ayo silakan yang lainnya. Ustaz. Ya, Bu Siti. Yang besar suaranya kok kecil. Kecil. Nah, dekatkan mic-nya. Ya Bu Siti, silakan. Dulu masa sebelum saya kenal Islam sebenar, selalu berselawat tu kita tujukan pada Rasulullah. Adakah itu dikira macam mensyirikkan Allah? Sudah? Secara logika begini, secara logikanya ya. Saya bersolawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Seolah-olah solawat ini saya persembahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti saya merasa lebih mulia daripada Muhammad, iya enggak? Iya. Seolah-olah kita merasa lebih mulia daripada Muhammad. Muhammad sudah mulia kok masih dikirimi solawat, iya enggak? Nah, itulah kepahaman kita selama ini. Makna dari solawat itu sendiri bagaimana sih? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maknanya apa itu? Sesungguhnya Allah yang disebut-sebut manusia, malaikat, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu semuanya dihidupi oleh uripe Allah. Itu maknanya solawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila dirimu ingin selamat, ya ikutilah jalan Muhammad. Yang mana? Yang mana di dalam hati Muhammad hanya la ilaha illallah yang ada. Ya enggak? Itulah orang-orang yang beriman. Imannya seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad yang hanya diuripi oleh uripe Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Namun bila di dalam hati kita merasa diri kita yang lebih wujud daripada Allah, apa imannya sama dengan imannya Nabi Muhammad? Meskipun kita ketemu dengan Muhammadnya langsung, ya tidak ada imbasnya. Imannya tidak sama. Tapi meskipun kita tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, bila imannya sama la ilaha illallahnya, apakah ini bukan pertemuan?
inilah yang dimaksud pertemuan, ya kan? Iya. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Iya, Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nyata bahwa diri kita semua umat manusia ini loh juga utusan, juga rasul, juga pesuruh, juga khalifahnya Allah, ciptaan Allah, buatan Allah. Itu maknanya. Tapi kita selama ini lebih cinta kepada setan. Kita lebih cinta menjadi utusan. Lebih cinta menjadi rasul. Lebih cinta menjadi pesuruh hawa nafsu saja. Selama ini, ya kan? Monggo-monggo yang lainnya. Silahkan. Sudah diam semua, berarti sudah tenggelam semua, ya. Bu Siti, bisa dipahami? Paham. Jadi maknanya keindahan dari kiamat itu adalah hambanya otomatis sudah bisa bangkit dari kemanusiaannya langsung otomatis menuju lillah, ya enggak? Bunda Siti? Iya, paham Ustaz. Betul. Ya kan? Ah. Otomatis sudah. Kenapa kok otomatis? Karena yang ada hanya Allah, ya kan? Silakan. Ada lagi yang mau ditanya-tanyakan? Bunda Siti sudah dihubungi Bunda Zahra dari Malaysia. Bunda Rohaya ke? Oh ya, Bunda Rohaya ya. Ya, sama Pak Nasir ya. Dari Malaysia juga ya. Kapan-kapan kita naik di Zoom, kita belajar lagi yang lebih dalam lagi. Boleh Ustaz. Ya, kondisikanlah dengan Bu Zahra, dengan Pak Nasir yang dari Malaysia, kondisikan. Nanti kita kapan waktunya bisa ketemu di Zoom, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syarifah pun juga bisa ikut, ya. Pamit dulu ya, silakan Bu Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja ya. Semoga laris dagangannya, amin ya rabbal alamin. Ustaz. Iya, silakan. Alhamdulillah. Saya dengan urip Allah, bila saya follow channel-channel lain, saya dapat sesuatu bila ada benda yang diorang terangkan tu masih banyak syafaat. Ya, apa Bunda? Saya banyak follow channel lain. Iya. Terus? Lepas tu bila dengar sampai habis, banyak yang masih campur dengan syariat. Ya, itulah indahnya Allah di dalam peran-perannya, ya kan, Mas? Bunda. Lepas tu bila balik pada urip Allah, di situlah terbentuknya ketenangan. Ini ada pertanyaan Bunda. Nabi Muhammad SAW ketika sholatnya bersalawat juga kan, ya maknanya sholawat itu ingat bahwa hidup ini Allah, itulah yang dimaksud sholawat. Bukan sholawat yang kita pahami selama ini. Sholawat itu kan bentuk jamaknya dari sholat. Sholat itu apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat demi untuk mengingat aku, ya kan? Ya Bunda Siti. Ya. Kalau sudah ketemu dengan Allahnya kan mudah mengingat, ya kan?
Tapi kalau belum ketemu Allahnya, apa yang diingat? Ya pasti hawa nafsunya yang diingat, yang merasa bisa mengingat, ya kan? Iya. Jadi maknanya sholawat itu adalah mengingat bahwa apapun yang diperankan oleh diri kita, yaitulah kekuasaan Allah, yaitu sholawat. Jadi memang kalau kita pahami, kita kaji dari bawah, memang berliku-liku tajam perjalanannya, ya kan Buddha? Iya. Tapi kalau kita kaji dari atas langsung, kena semua yang bawah, ya kan? Yang syariat, yang toriko, yang hakikat, yang ma'rifat, libas semuanya. Apa yang dimaksud dilibas? Karena syariat, toriko, hakikat, ma'rifat bukan hak milikku manusia, tapi hak milik Tuhanku yang punya syariat, toriko, hakikat, dan ma'rifat, ya kan? Kalau sudah begitu kan akhirnya enjoy saja. Ya, terima kasih juga Kang Mas. Gimana Bunda? Sehat-sehat selalu kan? Bila ingat balik Allah, semua settle. Iya, setelah apa? Bunda siapa? Zaharia siapa? Rohaya. Oh, Rohaya ya. Bunda Rohaya ya, apa pendapatnya setelah mengikuti bimbingan Bayat? Dia kata tenang. Kosong. Ya, sudah menemukan ya. Sudah 70 tahun mencarinya. Jadi memang bimbingan Bayat itu jalan kilat, jalan tol bagi orang yang sudah kepayahan mencari Tuhannya, ya kan? Iya. Sudah bagi lama. yang masih yang sudah lama pencariannya, bagi yang baru menapaki jalan ke Tuhannya, ya carilah dengan semangat, jangan pernah berputus asa. Ayo, apalagi yang mau ditanyakan? Ini ada zikir pun mengingatkan ya, karena la harfun wala sautin. Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf. Lah yang bersuara dan yang berhuruf selama ini yang ada ini siapa? Kalau Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, manusia ketemunya yang menciptakan suara dan yang menciptakan huruf, ya enggak Mas? Yang berhuruf dan bersuara hanya manusianya, ya selamanya manusianya jadi hantu yang berkuasa atas suara dan hurufnya, ya enggak? Sebenarnya yang bersuara dan yang berhuruf itu ya Tuhan itu sendiri, Allah sendiri. Kalau tidak ada hidupnya Allah, tidak ada uripnya Allah, ya tidak ada suara dan tidak ada huruf. Ya kan Bunda? Iya. Yang melihat itu dia, yang mendengar dia, yang bergerak dia, gerak kata-kata dia. Iya, seperti Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apa-apa, Allah tidak serupa dengan siapa-siapa. Lah kalau Allah tidak serupa dengan apa-apa, lah kalau Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, lah apa-apa, lah siapa-siapa ini siapa? Ya masih manusianya yang jadi Tuhan terus. Bila Allah tidak serupa dengan apa-apa, bila Allah tidak serupa dengan siapa-siapa, pasti manusianya yang merasa tahu apa-apa, pasti manusianya yang merasa tahu siapa-siapa dirinya. Ya enggak Bunda? Iya. Kita ini akhirnya yang diingat, akhirnya yang dizikir, akhirnya ya hawa nafsunya sendiri. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas ya, yang bertanya. Sebenarnya ungkapanlah Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf itu hanyalah untuk menyembunyikan kerahasiaan Allah, agar Allah tetap rahasia. Kenapa? Karena manusia bila masih berkiblat kepada hawa nafsunya, tidak percaya bahwa yang bisa berkata, tidak percaya bahwa yang bisa nulis, tidak percaya bahwa yang bisa bernafas, yang bisa duduk, yang bisa bekerja, yang bisa apa saja hanya Allah. Tidak percaya. Manusia yang bila masih menghadapkan dirinya kepada dirinya sendiri di hatinya. Ya kan Buddha? Iya.
Alhamdulillah Bunda. Yang terlihat semuanya Allah. Itu hanya ungkapan kan Bunda ya. Yang terlihat semuanya Allah itu hanya ungkapan. Tapi yang sebenar-benarnya diam. Iya enggak Bunda? Iya. Jadi memang ungkapan itu kadang bagi yang belum memahaminya akhirnya berhalusinasi, ya kan Bunda? Iya. Pada yang hakikatnya yang kemanapun arah mata memandang, kemanapun pendengaran ini mendengar, yang ada hanya Allah. Itu terungkap, itu teraplikasi bila manusianya sudah tidak ada. Ya enggak Bunda? Iya. Makan pun Allah suap. Ya itulah surga itu. Surga yang dicari-cari manusia. Makanya untuk menghadap Allah itu ya harus pakai pakaian manusianya. Jangan memakai pakaian Tuhan. Apa pakaian manusianya? Makhluk. Jadilah makhluk yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Ikutilah saja Sang Pencipta yang membisakan apa-apa dan yang memerankan siapa-siapa. Ya kan Bunda? Iya, Ustaz. Maka itulah yang dimaksud menghadap itu. Silakan, ada yang bertanya di bawah? Kang Arka kok diam saja? Bekerja ya? Jika masih disebut, ia menjadi makhluk. Oleh itu bila sudah paham, diam begitu Kang Mas. Iya. Maknanya diamlah di dalam dirimu, heningkanlah di dalam dirimu. Meskipun kelihatannya kita beraktivitas, tapi manusianya hening di dalam ketuhanannya, hening di dalam uripe Allah. Jadi maknanya hening diam itu ketika manusianya sudah diam, tidak bisa apa-apa. Yang memerankan manusianya hanya Allah. Yaitulah hening itu. Yaitulah diam itu, dan itulah ingat itu. Paham Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan, uripe Allah itu apa? Uripe itu apa ya? Uripe itu hidup. Hidupnya Allah. Kalau di bahasa Arab kan hayatullah. Karena hayat itu ya hidup, hidup itu ya Tuhan. Karena bila bukan Tuhan ya tidak hidup. Akan tetapi selama ini manusia ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tidak terasa, tidak disadarinya. Uripe Allah itu hidupnya Allah. Uripe Allah itu hidupnya Allah, hayatullah. Kenapa? Karena manusia tidak punya hidup. Bila manusia punya hidup, pasti sejak Nabi Adam tercipta sampai sekarang hidup terus. Fase dunia ini penuh dengan manusia. Bila hidup ini milik manusianya. Apa bukti bahwa hidup itu bukan hidup manusianya? Adam, Idris, Nuh, dan sebagainya. Orang-orang masa lalu sudah tidak ada semua. Sudah berganti masa dengan diri kita yang ada saat ini. Kita pun sebentar lagi pun juga sama nasibnya seperti mereka. Awalnya tidak ada, ya kembali tidak ada. Itulah bukti bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh umat manusia. Bukan hidupnya manusia. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung waktunya sudah mencukupi, saya pun juga mau berkebun, bersih-bersih pondok, karena tidak ada pembantunya yang bersihkan sendiri, dan mungkin Anda pun juga ada pekerjaan. Alhamdulillah, kita akhiri dulu ya Kang Mas dan Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Bunda. Cantik pemandangan madrasah. Iya, inilah ya merawat inilah Bunda di pondok ini.
karena saya pengangguran, ya merawat pondok lah. Al- Alhamdulillah kita berjumpa kembali di YouTube. Barakatuh. Salam Ustaz dan semua. Nggih, sama-sama.